jumpa lagi di vlog Dian Naga. Kali ini kita akan mereview sebuah genset diesel. Nah, ini merek Kipor. Ya, ini modelnya mungkin orang bertanya ya, kenapa ini bentuknya segi-segi? Nah, ini adalah Kipor yang versi keluaran pertama. Ini genset silent yang model pertama ini. Ya, jadi dia ini bentuknya ini agak-agak segi, karena kalau yang model yang sekarang itu dia sudah mulai melengkung, dia tidak tajam seperti ini. Ya, inilah dia genset yang kapasitasnya sekitar 4.500 sampai 5.000 kW, yaitu yang beban yang bisa ditampung dia. Oke, kita akan review. Ya, inilah dia genset Kipor yang dengan tipe KDE 6500T diesel generator. Nah, ini dia memang versi yang pertamanya, karena ini sudah lama yang kami gunakan, yang biasanya untuk di rumah. Ya, tapi ini juga jam terbangnya belum banyak, karena yang kita gunakan ini khusus hanya untuk rumah, karena kebetulan listrik juga sudah jarang padam. Nah, ini jadi kebetulan ini lagi tidak ada aktivitas, kita mau coba bersih-bersih atau sekalian mencoba menghidupkan, karena ini sudah lama gensetnya tidak hidup. Oke, ya sekaligus ya untuk cara menghidupkannya, ini dia ada kunci kontaknya, dia menggunakan starter. Nah, ini off, kirain off, ini on. Kemudian nanti ini kan kebetulan baterainya belum dipasang. Ya, ini kalau dia untuk menyalakan nanti dia sama ini seperti mobil. Nah, ini starter. Nanti akan kita coba menghidupkannya, karena ini baterainya belum ada dipasang. Ini dia sudah lama tidak digunakan. Ini akan kita coba. Ya, di sini ada indikator untuk voltase arus yang dikeluarkannya. Di sini indikator untuk oli peringatan, sikring. Di sini ada MCB dan ada dua buah keluaran AC 230 volt. Ya, kita kalau menggunakannya ini tidak bisa menggunakan cok biasa, kita harus membelinya ada cok untuk khusus untuk ini. Kita menggunakan seperti cok sambung nanti. Ya, nanti saya tunjukkan bagaimana coknya. Ya, ini gunanya untuk ground. Nah, ini ada keluaran 12 volt sekitar, kalau nggak salah ini ya 3,3 atau 8,3 ampere nih ya. Oke, ya, kita coba lihat ke dalam ya. Nah, ginilah dia penampakan dari mesinnya. Ini kalau mesinnya sangat kering masih ya, cuman ini jarang digunakan ya. Inilah namanya mesin diesel, biasanya tidak pernah bersih. Nah, ini untuk kabel untuk baterai. Oke, nanti kita coba ya. Oke, ini pengunci. Oke, ini genset menggunakan bahan bakar diesel. Dia mampu kapasitas tangkinya sampai 16 liter. Ya, di sini ada ampernya juga. Sini juga dilarang menggunakan yang berbahan premium atau minyak bensin. Ya, di posisi dari sampingnya ini ada tempat air cleaner, artinya saringan udara. Ini juga perlu kita bersihkan sekali-sekali sebagai perawatan gensetnya. Ya, ini ada tipenya lagi. Nah, di sini dia diterangkan daya outputnya itu sekitar 4,5 kilo atau maksimalnya 5 kilo volt ampere. Oke, ini beratnya 171 kilo. Ya, ini jadi lumayan berat. Kalau yang model baru kalau nggak salah sekitar 180 kilo, beda sedikit ya. Ya, di sini juga ada pintu. Di sini gunanya untuk melihat ada rangkaian elektronik
seperti auto voltage-nya di belakang sini. Ini mufflernya. Oke, jadi ini kami gunakan ini sudah sangat cukup, atau dia tidak merasa berat sama sekali. Kita gunakan itu di rumah, menggunakan AC, kulkas, komputer, kipas, itu sekali nyala semua, lampu, rice cooker, itu tidak ada terasa sama dia. Karena ini memang gensetnya memang sangat sehat masih. Oke, kita langsung coba saja, langsung hidupkan ya. Ini karena sudah lama tidak dinyalakan. Oke, kita ambil baterai dulu. Ya. Oke, jadi ini baterainya sama dengan yang digunakan oleh mobil-mobil seperti Avanza. Itu sama. Dia kalau boleh di atas 30 ampere agar dia tenaganya lebih kuat. Oke, langsung kita coba hubungkan. Ya, ini dia, kita perhatikan kutub positif dengan kutub negatif. Ini maklum ya, baterainya kotor. Karena ini kenapa kami lepas-lepas baterainya? Karena ini kan genset jarang hidup. Seharusnya itu kita minimal sekali seminggu itu harus nyalakan. Kenapa harus dinyalakan? Supaya baterainya tetap terisi gitu. Oke, langsung kita coba ya. Ini positif. Ini simpel sekali pemasangannya, hanya ini aja. Ini apa yang ganjal nih? Oke, sebelum kita nyalakan, kita cek dulu semua sudah kuat. Jadi dia membutuhkan arus yang besar. Tuh, ternyata ini kabelnya putus. Waduh, kita harus perbaiki dulu. Oke, tunggu bentar ya. Kita akan perbaiki dulu kabelnya. Kalau nanti nggak bisa mengeluarkan percikan api. Oke, kita ganti dulu. Oke, ini kita sudah selesai menggantinya menjadi seperti ini. Oke, ini kemungkinan juga akan kita ganti. Oke, kita coba langsung saja nyalakan ya. Kita posisi on, starter. Oke, itulah dia, mesinnya sudah menyala, sangat mudah menyala. Itu keunggulan dari diesel ini. Yang penting kita rajin merawatnya. Ya, di sini dia belum ada mengeluarkan arus. Kita coba naikkan ya. Ya, ini dia 200, sekitar 220 atau 215 kurangnya. Oke, ini dia agak sedikit bising karena ini keadaannya terbuka. Oke, kita coba matiin dulu ya. Kita matikan, kita coba masukkan ini dulu, udah kita tutup. Oke, beginilah dia posisi baterainya di dalam. Ya, ini ada pelindung untuk kepala positif ya, supaya jangan terkena badan-badan dari genset ini. Oke, kita tutup. Coba kita nyalakan lagi. Nah, dia jadi lebih halus. Jadi dia memang benar silent. Padahal dia mesin kapasitas besar.
itulah dia. Jadi ini saya sangat rekomendasikan kepada rekan-rekan yang mau beli genset. Saya sarankan lebih baik membeli genset diesel. Memang harga sedikit lebih mahal daripada yang bensin, tetapi dia dari segi untuk perawatan ini lebih gampang. Karena biasanya kalau bensin itu tidak kita nyalakan selama 3 bulan, kita harus membuang minyak basi. Nah, jadi kalau sementara kalau yang ini kita sudah lama tidak gunakan, hampir setengah tahun, dia masih gampang saja menyala. Yang penting pada diesel ini adalah jangan sampai habis minyak. Kalau dia habis minyak, kita harus buang angin namanya. Nah, jadi kita harus repot lagi buka dari pipa minyak sebelum nozzle. Nah, itu kita harus buka lagi agar minyaknya bisa mengalir. Oke, ini sangat rekomendasi. Ini harga kemarin kalau kami beli ini sewaktu barunya sekitar hampir 15 juta. Ya, ini dia kondisinya. Hampir 15 jutaan. Memang kalau yang bensin memang lebih murah. Atau bisa juga rekan-rekan bisa searching di marketplace, nyari yang secondnya. Tetapi ya lihat kondisi juga ya. Kalau second sekitar 6, 7. Kalau ada yang lagi butuh duit itu bisa sampai 4 jutaan. Saya rasa lebih bagus membeli yang second daripada yang bensin yang baru. Dari segi minyak dia lebih murah, perawatan juga lebih murah. Yang penting juga kuncinya kita harus rajin menghidupkannya. Karena di semua genset permasalahan yang pertama itu adalah baterai untuk starternya. Jadi biasanya kalau udah baterai yang rusak, itu jadi kewalahan untuk menghidupkannya. Jadi kita harus setrum dulu ulang. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.